Pernahkah Anda ingin seseorang sangat merindukan Anda, sehingga Anda adalah pikiran pertama di benak mereka saat mereka bangun dan yang terakhir sebelum mereka tertidur? Nah, Anda berada di tempat yang tepat karena hari ini kita akan mengungkap rahasia membuat diri Anda tak terlupakan. Kita akan menyelami 10 prinsip stoik yang tidak hanya menciptakan sedikit kerinduan, tetapi juga akan mengubah Anda menjadi seseorang yang benar-benar tak tertahankan saat mereka tidak ada. Seperti yang pernah dikatakan Seneca, ketidakhadiran menajamkan cinta, kehadiran memperkuatnya. Mari kita jelajahi bagaimana kita dapat menajamkan cinta itu sampai pada titik di mana ketidakhadiran Anda terasa sangat dalam. Dan ingat, jangan lewatkan bagian manapun karena setiap prinsip adalah bagian kunci dari teka-teki dalam menguasai seni menjadi dirindukan yang tak terlupakan. Sebelum kita mulai, kami akan memberikan tugas kecil untuk Anda. Tulis komentar di bawah dengan kata-kata yang ada di pikiran mereka besok. Ini harus singkat, manis, dan benar-benar menangkap semangat obrolan kita hari ini. Ditambah lagi, akan menyenangkan untuk melihat berapa banyak dari Anda yang ikut bermain. Sekarang, mari kita mulai. Siap untuk menjelajahi 10 strategi stoik yang ampuh ini yang akan membuat mereka semakin merindukan kehadiran Anda. Mari langsung ke prinsip pertama kita. Nomor 1, kemandirian. Sekarang, Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana menjadi mandiri membuat seseorang lebih merindukan saya? Ini semua tentang menunjukkan bahwa Anda lengkap sendiri, yang sangat menarik dalam hubungan apapun. Bayangkan ini, ketika Anda mandiri, Anda tidak bergantung atau putus asa mencari perhatian dari orang penting Anda. Sebaliknya, Anda menjalani kehidupan terbaik Anda, terlibat dalam minat Anda, dan memenuhi kebutuhan Anda sendiri. Kemandirian ini dapat memicu rasa ingin tahu dan kekaguman. Pasangan Anda mulai melihat Anda bukan hanya sebagai teman, tetapi sebagai individu yang berkembang dengan caranya sendiri. Ketika Anda tidak selalu tersedia atau bergantung pada mereka untuk kebahagiaan Anda menciptakan ruang yang sehat dalam hubungan. Ruang ini bukan tentang jarak, tetapi tentang memberi satu sama lain ruang untuk tumbuh secara individu. Apa yang terjadi dalam pikiran mereka ketika Anda tidak ada? Mereka mulai bertanya-tanya apa yang sedang Anda lakukan, dan mereka mengingat bagaimana Anda menangani hal-hal dengan otonomi dan ketenangan. Dan coba tebak, mereka mulai merindukan sisi mandiri yang bersemangat dari Anda. Rangkul kemandirian Anda. Ini bukan tentang menjauhkan mereka, tetapi tentang menarik mereka ke dalam kekaguman yang lebih dalam dan lebih hormat tentang siapa Anda. Ingatlah, saat Anda mengembangkan kemandirian Anda akan menemukan mereka terus memikirkan Anda besok dan banyak hari setelahnya. Nomor 2, kendalikan emosi. Sekarang Anda mungkin berpikir, kendalikan emosiku, aku hanya ingin mereka merindukanku. Nah, inilah rahasianya. Menguasai emosimu seperti memegang kendali kuda yang kuat. Ia mengarahkan energi hubunganmu ke arah yang kamu inginkan. Bayangkan skenario ini. Setiap kali Anda berinteraksi, Anda tenang dan damai. Bahkan ketika percakapan memanas atau mengambil arah yang tidak terduga. Tingkat kontrol emosi ini tidak hanya mengesankan, tetapi juga menarik. Mengapa? Karena seperti yang dikatakan Marcus Aurelius dengan bijak, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan peristiwa di luar. Sadarilah ini dan Anda akan menemukan kekuatan. Ketika Anda menunjukkan kekuatan seperti itu, hal itu meninggalkan kesan abadi. Dengan mengelola reaksi Anda menciptakan aura misteri dan kedalaman. Pasangan Anda mulai merenungkan apa yang terjadi dalam pikiran mereka.
Mereka terbiasa dengan reaksi yang mendorong perilaku Anda, tetapi sekarang Anda kembali tenang dan tentram. Ketenangan yang baru ditemukan ini membuat mereka penasaran dengan dunia batin Anda, menarik mereka lebih dekat, dan membuat mereka terus menebak-nebak. Menguasai emosi bukan berarti Anda menjadi robot. Ini tentang merespons, bukan bereaksi. Perubahan halus ini berarti ketika Anda mengekspresikan perasaan Anda, perasaan itu bijaksana, tulus, dan jauh lebih berdampak. Coba tebak apa yang terjadi. Mereka kehilangan kehangatan kasih sayang Anda yang disengaja ketika Anda tidak ada. Jadi, tetaplah tenang, tetap berpikir, dan perhatikan saat mereka mulai bertanya-tanya dan kembali kepada Anda. Ingat, simpan kartu-kartu emosional Anda dekat dengan dada Anda. Mungkin tinggalkan mereka sesuatu untuk dipikirkan, sebuah petunjuk bahwa Anda akan ada di pikiran mereka besok. Nomor 3, komunikasi yang disengaja. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana hanya beberapa kata dapat membuat seseorang mendambakan kehadiran Anda? Komunikasi yang disengaja adalah senjata rahasia Anda di sini. Komunikasi yang disengaja berarti memilih kata-kata Anda dengan hati-hati, memastikan bahwa kata-kata tersebut bijaksana dan memberikan nilai tambah pada percakapan. Ini tentang berbicara dengan tujuan dan kedalaman yang dapat berdampak besar pada bagaimana Anda dipersepsikan dan diingat. Seperti yang pernah dikatakan Seneca, berbicaralah sehingga Anda dapat berbicara lagi. Intinya di sini adalah tentang membuat mereka menginginkan lebih lagi dari wawasan Anda, humor Anda, dan cara unik Anda yang bijaksana dalam mengekspresikan diri. Bayangkan ini, setiap kali Anda berbicara, Anda melakukannya dengan tujuan untuk terhubung, memahami, dan memperkaya interaksi. Anda tidak hanya mengisi udara dengan kata-kata, Anda menyusun pesan yang beresonansi pada tingkat yang lebih dalam. Hal ini tidak hanya membuat percakapan Anda berkesan, tetapi juga membuatnya bermakna. Ketika Anda tidak ada di sekitar mereka, kata-kata Anda tetap ada dalam pikiran mereka. Suara Anda bergema dalam pikiran mereka, menarik mereka lebih dekat, bahkan saat Anda tidak ada. Dengan menggunakan komunikasi yang disengaja, Anda menciptakan lapisan rasa ingin tahu dan minat. Pasangan Anda menemukan diri mereka merenungkan apa yang Anda katakan, merenungkan kata-kata Anda, dan kehilangan kedalaman dan keterlibatan dalam diskusi Anda. Mereka mulai menghargai tidak hanya percakapan, tetapi juga kemampuan komunikasi Anda. Jadi, manfaatkan kekuatan komunikasi yang disengaja. Buat kata-kata Anda berarti dan saksikan saat mereka menenun keajaiban untuk membuat Anda tetap ada di pikiran mereka. Ingatlah bahwa ini bukan hanya tentang apa yang Anda katakan, tetapi bagaimana Anda mengatakannya yang meninggalkan kesan abadi. Jaga komunikasi Anda, tetap hati-hati, berwawasan, dan selalu dengan sedikit pesona. Nomor 4. Penerimaan atas ketidakhadiran. Ini adalah perubahan untuk Anda. Bagaimana merangkul saat-saat Anda berpisah dapat membuat Anda lebih dekat. Kedengarannya paradoks, tetapi inilah tangkapannya. Penerimaan atas ketidakhadiran dapat memperbesar kerinduan mereka pada Anda dan memperdalam hubungan ketika Anda bersama. Pikirkanlah, ketidakhadiran tidak hanya membuat hati tumbuh sayang, tetapi juga membangun antisipasi dan penghargaan. Dengan menerima dan bahkan menghargai saat-saat Anda berpisah, Anda menunjukkan rasa diri yang kuat. Pengertian bahwa hubungan sejati bukanlah tentang kedekatan yang konstan, tetapi tentang kualitas ikatan emosional. Seperti yang dikatakan Epicurus, kebebasan adalah satu-satunya tujuan yang layak dalam hidup. Bebaskan diri Anda dari kebutuhan untuk melekat dan lihat bagaimana kebebasan ini mengubah dinamika hubungan Anda. Bayangkan menerapkan ini.
Sebagai gantinya, membombardir mereka dengan pesan saat Anda tidak bersama, biarkan mereka bernapas. Biarkan keheningan di antara Anda memicu rasa ingin tahu dan sedikit misteri. Saat Anda melakukan ini, Anda bukan hanya bagian yang dapat diprediksi dari hari-hari mereka. Anda menjadi sorotan saat mereka melihat ke depan. Prinsip ini mengajarkan Anda untuk merasa nyaman dengan aliran kebersamaan dan kesendirian, mendorong Anda untuk menemukan kegembiraan dalam perusahaan Anda sendiri. Ini pada gilirannya membuat Anda lebih menarik dan menarik. Ketika Anda bersama lagi setelah periode ketidakhadiran, koneksi terasa lebih segar, lebih kuat dan lebih bersemangat. Jadi, nikmatilah momen-momen terpisah dan biarkan mereka membangun kerinduan yang lebih dalam. Ingatlah bahwa ketidakhadiran bukanlah celah, tetapi ruang untuk tumbuh, pertumbuhan, dan antisipasi. Biarkan mereka merasakan ketidakhadiran Anda cukup, sehingga mereka menemukan diri mereka memikirkan Anda. Dan ketika Anda bersatu kembali, kegembiraan dan penghargaan satu sama lain terlihat jelas, membuat setiap momen bersama menjadi lebih berharga. Nomor 5, perhatian dalam interaksi. Bagaimana kehadiran penuh dalam interaksi Anda dapat membuat mereka lebih merindukan Anda saat Anda tidak ada? Ini semua tentang membuat setiap momen berarti, sehingga ketidakhadiran Anda terasa sangat dalam. Menjadi penuh perhatian berarti terlibat sepenuhnya setiap kali Anda bersama, mendengarkan dengan penuh perhatian dan menanggapi dengan penuh perhatian. Ini tentang hadir bukan hanya secara fisik, tetapi dengan seluruh perhatian Anda terfokus pada momen tersebut. Pendekatan ini mengubah interaksi biasa menjadi pengalaman bermakna yang berkesan. Marcus Aurelius pernah menasihati untuk melakukan setiap tindakan dalam hidup Anda seolah-olah itu adalah tindakan terakhir Anda. Menerapkan hal ini pada interaksi Anda berarti memperlakukan setiap percakapan dan setiap momen bersama seakan-akan itu adalah momen yang paling penting. Bayangkan ini, setiap kali Anda bersama, Anda membawa intensitas kehadiran yang membuat setiap tawa lebih kaya dan setiap pandangan lebih mendalam. Anda tidak hanya menghabiskan waktu bersama, tetapi membuat waktu yang dihabiskan bersama menjadi lebih berharga. Kedalaman keterlibatan ini meninggalkan kesan abadi yang terus beresonansi dengan mereka, bahkan ketika Anda terpisah. Dengan mempraktikkan kesadaran dalam interaksi Anda menciptakan kedalaman emosional yang membuat kehadiran Anda sangat memperkaya, dan ketidakhadiran Anda terasa kosong saat Anda tidak ada. Mereka mulai merindukan kualitas perhatian dan kepedulian yang Anda bawa ke dalam hidup mereka. Mereka merindukan untuk benar-benar dilihat dan didengar dengan cara yang hanya Anda yang bisa membuat mereka merasakannya. Menyelami setiap momen yang Anda bagikan, jadikan perhatian sebagai bahan rahasia dalam resep, membuat mereka merindukan Anda. Ingat, ketika Anda benar-benar hadir, Anda meninggalkan jejak jiwa Anda pada mereka, memastikan Anda selalu ada di pikiran mereka. Ini bukan hanya tentang menjadi tak terlupakan, ini tentang membuat setiap interaksi diperhitungkan 2 kali lipat. Dan seperti itu, kita sudah setengah jalan melalui video kita. Jika Anda masih bersama kami, itu berarti konten ini menyentuh hati. Jika Anda belum menyukai video atau berlangganan saluran kami, saya akan sangat menghargainya jika Anda dapat melakukannya sekarang. Dukungan Anda sangat berarti dan membantu kami terus membuat konten yang sesuai untuk Anda. Jadi sekarang, mari selami prinsip ke-6, langkah penting dalam perjalanan untuk membuat mereka sangat merindukan kita. Yang satu ini sangat penting, jadi Anda harus memperhatikan. Nomor 6, konsistensi dalam komunikasi.
Bagaimana menjaga pola komunikasi yang mantap dan penuh perhatian membuat seseorang semakin merindukan Anda. Ini tentang menciptakan ekspektasi kualitas dan keandalan dalam interaksi yang membuat ketidakhadiran Anda terasa lebih tajam saat Anda tidak berhubungan. Konsistensi dalam berkomunikasi tidak berarti membombardir mereka dengan pesan terus-menerus setiap hari. Lebih baik membangun pola pertukaran yang bermakna dan dapat diandalkan, baik itu pesan selamat pagi, check-in di siang hari, atau rekap hari di malam hari. Titik-titik sentuh yang teratur ini membangun ritme yang menjadi bagian berharga dari hari mereka. Seperti yang dikatakan Seneca, keteraturan adalah tanda kebijaksanaan dalam komunikasi komunal. Keteraturan ini meyakinkan mereka bahwa Anda bijaksana, dapat diandalkan, dan berinvestasi dalam hubungan. Bayangkan ini, bahkan ketika hidup menjadi sibuk, Anda tetap mempertahankan pola sentuhan Anda. Konsistensi ini menjadi sesuatu yang mereka andalkan, menenangkan dan menstabilkan kekuatan di tengah kekacauan kehidupan sehari-hari. Ketika Anda tiba-tiba melewatkan interaksi ini, ketidakhadiran Anda segera terlihat dan, anehnya, meninggalkan ruang yang ingin mereka isi. Sekali lagi, dengan bersikap konsisten dalam komunikasi Anda menenun diri Anda ke dalam jalinan rutinitas harian mereka. Ketika Anda tidak ada, mereka merindukan kehangatan dan keamanan yang dibawa oleh pesan-pesan Anda. Mereka menantikannya, mendengar kabar dari Anda lagi, merasakan kesenjangan yang nyata ketika pesan yang diharapkan tidak datang. Jadi, mari kita jadikan konsistensi sebagai ciri khas kita dalam cara kita berkomunikasi. Patuhilah itu dan lihatlah saat mereka mulai merindukan Anda dalam keheningan kecil yang diciptakan oleh ketidakhadiran Anda. Ingatlah, Anda bertujuan untuk selalu ada di pikiran mereka, bukan hanya sesekali. Ini tentang menjadi kehadiran yang penting dan dapat diandalkan dalam hidup mereka, bahkan dari jauh. Nomor 7, hidup yang bertujuan. Bagaimana memiliki kehidupan yang penuh tujuan membuat seseorang lebih merindukan Anda? Ini tentang menjadi seseorang yang terdorong, bersemangat, dan terlibat dalam kegiatan yang bermakna. Ketika Anda hidup dengan tujuan, Anda tidak hanya menunggu orang lain untuk mengisi waktu Anda. Anda di luar sana memanfaatkannya sebaik-baiknya. Memiliki tujuan dalam hidup membuat Anda lebih menarik dan mengagumkan. Ini menunjukkan bahwa Anda memiliki tujuan dan aspirasi yang melampaui hubungan Anda. Anda adalah seseorang yang secara aktif berkontribusi pada dunia, yang membuat Anda semakin menarik. Seperti yang disarankan oleh filsuf Stoik Seneca, rencana kita gagal karena tidak memiliki tujuan. Ketika seorang pria tidak tahu pelabuhan yang dia buat, tidak ada angin yang tepat. Dengan memiliki tujuan yang jelas, Anda tidak hanya lebih terarah, tetapi juga lebih dinamis dan menarik. Bayangkan skenario ini, Anda berbagi cerita tentang proyek Anda, kerja sukarela Anda, atau kegiatan kreatif Anda selama percakapan. Pasangan Anda melihat betapa bersemangatnya Anda ketika Anda berbicara tentang gairah ini. Antusiasme ini menular dan meninggalkan kesan yang kuat. Ketika Anda terpisah, mereka merasa kehilangan energi dan inspirasi yang Anda bawa. Mereka mulai merenungkan pembaruan menarik yang akan Anda bagikan selanjutnya dan merasakan kesenjangan ketika percakapan itu berhenti. Dengan menjalani kehidupan yang bertujuan, Anda menjadi seseorang yang selalu tumbuh dan selalu berkembang. Ini membuat setiap interaksi dengan Anda terasa segar dan memuaskan. Ketika Anda tidak bersama pasangan Anda, mereka merindukan menjadi bagian dari perjalanan yang penuh semangat itu. Jadi, rangkul pengejaran Anda dan biarkan hidup Anda yang bertujuan menjadi mercusuar yang menunjukkan kepada mereka bahwa Anda adalah seseorang yang mencintai hidup dan berkomitmen untuk membuat
perbedaan. Ingatlah, saat Anda hidup dengan tujuan, Anda akan menemukan diri Anda ada di pikiran mereka besok, bukan hanya karena mereka mencintai Anda, tetapi karena mereka mengagumi dan bercita-cita dengan semangat Anda untuk hidup. Nomor 8. Moderasi dalam emosi. Bagaimana menjaga emosi Anda tetap terkendali membuat seseorang merindukan Anda lebih banyak? Ini tentang menciptakan dinamika yang seimbang di mana ekspresi emosi Anda bijaksana dan terukur, meningkatkan kualitas interaksi Anda. Dengan mempraktikkan moderasi dalam emosi, Anda terhindar dari membanjiri pasangan Anda dengan reaksi yang intens, baik positif maupun negatif. Pendekatan yang tabah ini memungkinkan Anda untuk menangani dinamika hubungan dengan keanggunan dan kedewasaan, menjadikan keterlibatan emosional Anda bermakna dan dipertimbangkan. Seperti yang dicatat dengan bijak oleh Marcus Aurelius, balas dendam terbaik adalah menjadi tidak seperti dia yang melakukan cedera. Ini berarti menanggapi situasi tidak secara impulsif, tetapi dengan tindakan yang tenang dan disengaja. Bayangkan ini, Anda menangani ketidaksepakatan dengan ketenangan dan mengekspresikan kasih sayang Anda dengan cara yang tulus, tetapi tidak menyesakkan. Pendekatan yang seimbang ini menyisakan ruang untuk antisipasi dan keinginan. Pasangan tahu perasaan Anda tulus dan bukan hanya reaksi emosional spontan. Ketika Anda tidak ada, mereka merindukan stabilitas dan kedalaman kehadiran Anda, bertanya-tanya tentang pikiran Anda yang tenang, dan menantikan ekspresi cinta Anda yang terukur. Moderasi tidak berarti bersikap dingin atau terpisah. Ini tentang menunjukkan bahwa Anda mengendalikan emosi Anda, bukan dikendalikan olehnya. Stabilitas ini sangat menarik dan membangun fondasi rasa hormat dan kekaguman dalam hubungan apapun. Jadi, mari kita bertujuan untuk mencapai keseimbangan sempurna dalam cara kita mengekspresikan emosi. Dengan melakukan hal itu, Anda tidak hanya akan meningkatkan interaksi Anda, tetapi juga memastikan bahwa Anda tetap ada di pikiran mereka besok, sebagai seseorang yang membawa kedamaian, bukan kekacauan dalam hidup mereka. Ingat, dalam tarian cinta, terkadang saat-saat tenang beresonansi paling dalam. Nomor 9. Ketahanan dalam kesulitan. Bagaimana menunjukkan ketahanan membuat seseorang lebih merindukan Anda? Ini tentang menunjukkan bahwa Anda dapat menangani pasang surut kehidupan dengan kekuatan dan keanggunan, menjadikan Anda kehadiran yang dapat diandalkan dan menghibur dalam hidup mereka. Ketahanan dalam kesulitan berarti bahwa ketika tantangan muncul, Anda menghadapinya secara langsung tanpa berantakan. Kualitas ini menunjukkan bahwa Anda adalah individu yang dapat diandalkan dan kuat, yang sangat menarik dalam hubungan apapun. Seperti yang dikatakan oleh filsuf Stoik Seneca, sebuah permata tidak dapat dipoles tanpa gesekan, atau seorang pria disempurnakan tanpa cobaan. Prinsip ini mengajarkan bahwa kemampuan Anda untuk bertahan dan tumbuh melalui kesulitan tidak hanya membentuk Anda menjadi individu yang lebih baik, tetapi juga menjadikan Anda pasangan yang lebih baik. Bayangkan skenario di mana Anda mengalami masa sulit, tetapi Anda berhasil tetap tenang dan menyelesaikan masalah Anda secara metodis. Hal ini tidak hanya membuat Anda dihormati, tetapi juga dikagumi oleh pasangan Anda. Mereka melihat Anda tidak hanya mampu mengatasi, tetapi juga berkembang melalui kesulitan. Ketika Anda terpisah dari mereka, ketahanan Anda memberi mereka kepercayaan diri dan kepastian bahwa mereka merindukan kekuatan Anda dan perasaan aman yang mereka dapatkan karena berada di dekat Anda. Ketahanan lebih dari sekadar bertahan hidup, ini tentang bangkit kembali lebih kuat setiap saat. Ini adalah kemampuan untuk menemukan solusi, mempertahankan optimisme, dan terus maju meskipun ada rintangan.
ketahanan mental dan emosional tidak hanya menarik, tetapi juga magnetis. Pasangan Anda akan merasa tertarik dengan semangat Anda yang tak tergoyahkan dan terinspirasi oleh kemampuan Anda untuk menangani apapun yang hidup berikan kepada Anda. Pertimbangkan dampak ketahanan yang halus namun kuat dalam situasi sehari-hari. Mungkin Anda kehilangan pekerjaan, tetapi cepat mulai melamar yang baru dengan pandangan positif. Atau mungkin Anda menghadapi krisis keluarga dan berhasil mendukung semua orang di sekitar Anda sambil menjaga emosi Anda tetap terkendali. Saat ini menentukan karakter Anda dan menciptakan kesan abadi pada orang-orang di sekitar Anda. Saat pasangan Anda melihat Anda menangani kesulitan dengan keanggunan, mereka mulai melihat Anda sebagai pilar kekuatan. Ini tidak hanya membangun rasa hormat mereka kepada Anda, tetapi juga memperdalam hubungan emosional mereka. Mereka mulai menghargai peran Anda dalam hidup mereka sebagai seseorang yang dapat diandalkan, seseorang yang tidak akan hancur di bawah tekanan. Kehandalan dan kekuatan ini menjadi sumber kenyamanan dan kekaguman yang membuat mereka merindukan Anda lebih banyak ketika Anda tidak ada di sekitar. Selain itu, ketahanan dalam menghadapi kesulitan juga melibatkan menjaga sikap positif. Mudah untuk bersikap optimis ketika segala sesuatunya berjalan baik, tetapi ketahanan sejati terlihat ketika Anda dapat menemukan sisi baiknya bahkan dalam awan yang paling gelap. Pandangan positif ini menular dan dapat membangkitkan semangat pasangan Anda selama masa-masa sulit. Ketika Anda berpisah, mereka tidak hanya akan merindukan kehadiran Anda, tetapi juga kepositifan dan harapan yang Anda bawa ke dalam hidup mereka. Dengan menumbuhkan ketahanan, Anda tidak hanya bertahan hidup, Anda menunjukkan bahwa Anda dapat bangkit dan memimpin dengan memberi contoh. Hal ini membuat setiap reuni menjadi lebih manis dan lebih berarti karena mereka berharap untuk bersama seseorang yang menginspirasi mereka untuk menjadi tangguh. Mereka juga mulai mengasosiasikan Anda dengan perasaan aman, stabilitas, dan harapan yang sangat penting dalam hubungan cinta apapun. Jadi, rangkul tantangan sebagai peluang untuk memamerkan kekuatan dan kestabilan Anda. Tunjukkan kepada mereka bahwa apapun yang terjadi pada Anda tetap teguh dan dapat diandalkan. Dan ingatlah, dengan menunjukkan ketahanan, Anda akan selalu ada di pikiran mereka besok sebagai seseorang yang tidak hanya membawa cinta, tetapi juga kekuatan dalam hidup mereka. Ketahanan Anda menjadi landasan kualitas yang membuat Anda tak tergantikan dan sangat dirindukan saat Anda tidak ada. Nomor 10. Konsistensi dalam karakter. Bagaimana menjadi konsisten dengan siapa Anda membuat seseorang lebih merindukan Anda? Ini tentang menjadi kekuatan yang dapat diandalkan dan dapat diprediksi dalam hidup mereka, sambil tetap menjaga cukup misteri untuk tetap menarik. Konsistensi dalam karakter berarti Anda adalah orang yang sama kemarin, hari ini, dan besok. Keandalan ini membangun kepercayaan dan keamanan yang mendalam dalam hubungan. Seperti yang dinyatakan Epicurus, pertama, katakan pada diri sendiri apa yang Anda inginkan, dan kemudian lakukan apa yang harus Anda lakukan. Pendekatan yang teguh ini memastikan bahwa pasangan Anda tahu persis siapa Anda dan apa yang bisa mereka harapkan dari Anda. Hal ini menenangkan dan sangat meyakinkan. Sekarang, bayangkan bagaimana ini terjadi dalam suatu hubungan. Anda adalah seseorang yang menjunjung tinggi nilai-nilai mereka, memenuhi komitmen mereka, dan memperlakukan pasangan Anda dengan rasa hormat dan kebaikan secara konsisten. Ini tidak hanya membuat Anda bahan pasangan yang baik, tetapi juga menjadikan Anda seseorang yang mereka andalkan dan sangat menghargai.
Sifat konsisten Anda berarti mereka tahu apa yang diharapkan dan dapat sepenuhnya percaya pada hubungan Anda, membuat kehadiran Anda penting dan ketidakhadiran Anda sangat terasa. Konsistensi tidak berarti Anda menjadi dapat diprediksi dalam segala hal. Itu penting untuk menaburkan kejutan kecil dan momen spontan untuk menjaga hubungan tetap bersemangat dan menarik. Mungkin itu adalah kencan yang mengejutkan, hadiah yang tak terduga, atau hanya pesan unik untuk mencerahkan hari mereka. Momen-momen yang tidak terduga ini dikombinasikan dengan karakter Anda yang solid, membuat Anda berdua dapat diandalkan dan menarik. Pikirkan tentang hal ini. Menjadi konsisten dalam nilai-nilai inti dan perilaku Anda menciptakan fondasi yang stabil. Pasangan Anda tahu bahwa di saat-saat ketidakpastian, mereka dapat mengandalkan Anda untuk menjadi orang yang sama, yang mendukung dan mencintai mereka selama ini. Mereka tahu bahwa keandalan seperti ini jarang dan sangat berharga. Ketika Anda tidak ada, mereka merindukan kehadiran yang kuat dalam hidup mereka. Namun, dengan menambahkan sedikit spontanitas, Anda dapat membuat mereka merasa lebih baik. Menjaga hubungan agar tidak monoton itu seperti menambahkan percikan ke api yang sudah ada. Misalnya, rencanakan liburan akhir pekan yang mengejutkan atau kirimkan catatan tulisan tangan yang menyentuh hati hanya karena. Tindakan ini menunjukkan bahwa meskipun Anda dapat diandalkan, Anda juga mampu menjaga hal-hal tetap menarik dan segar. Dengan menjaga keseimbangan ini, Anda memastikan bahwa pasangan Anda menantikan stabilitas yang Anda berikan dan kejutan menyenangkan yang Anda bawa. Mereka tidak hanya merindukan konsistensi, tetapi juga momen-momen kecil kegembiraan dan kebahagiaan yang Anda masukkan ke dalam hidup mereka. Jadi, mari kita jadikan konsistensi dalam karakter sebagai bagian dari fondasi hidup kita, sambil kadang-kadang melemparkan bola lengkung spontanitas untuk menjaga hal-hal tetap hidup. Keseimbangan ini akan memastikan Anda tidak hanya dirindukan karena menjadi batu karang dalam hidup mereka, tetapi juga dinantikan untuk saat-saat kegembiraan dan kejutan yang Anda bawa. Ingatlah, dengan berada di pikiran mereka besok, Anda menumbuhkan hubungan yang dibangun atas dasar kepercayaan yang dibumbui dengan sensasi yang tak terduga. Pasangan Anda akan menghargai stabilitas yang Anda bawa dan dengan penuh semangat mengantisipasi kejutan menyenangkan yang dapat Anda berikan. Kombinasi antara keandalan dan kegembiraan ini membuat Anda sangat diperlukan, menciptakan kerinduan akan kehadiran Anda saat Anda tidak ada. Kesimpulannya, rangkul kekuatan konsistensi dalam karakter saat Anda tidak ada. Beri ruang untuk spontanitas. Perpaduan inilah yang membuat Anda tak terlupakan dan sangat dirindukan. Pasangan Anda akan menghargai fondasi aman yang Anda berikan dan menantikan kegembiraan tak terduga yang Anda bawa ke dalam hidup mereka. Dinamika ini memastikan bahwa Anda tetap menjadi bagian penting dan berharga dari dunia mereka, selamanya dalam pikiran mereka. Sekarang, sebelum Anda pergi, jangan lupa untuk menekan tombol suka jika Anda menikmati videonya dan tekan berlangganan jika Anda belum bergabung dengan komunitas kami di sini di Langkah Inspiratif untuk mendapatkan lebih banyak wawasan tentang bagaimana stoicisme dapat mengubah kehidupan sehari-hari Anda. Hai, aku ingin mendengar darimu. Tulis komentar di bawah dan ketik saja apa yang mereka pikirkan besok, agar aku bisa tahu bahwa Anda siap menjadi orang yang dirindukan, bukan hanya hari ini, tetapi setiap hari. Ini adalah cara yang menyenangkan untuk berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip ini. Siapa tahu, mungkin komentar Anda akan menjadi hal pertama yang dipikirkan seseorang besok pagi.
Keterlibatan Anda membantu kami tumbuh dan menjangkau lebih banyak orang yang bisa mendapat manfaat dari ajaran Stoik abadi ini. Ditambah lagi, selalu menyenangkan untuk melihat siapa yang siap untuk mengambil pelajaran ini ke hati dan membuat perbedaan nyata dalam hubungan mereka. Terima kasih telah menonton semua orang. Pertahankan prinsip-prinsip Stoik itu di hati Anda dan karakter Anda yang konsisten. Anda tidak hanya akan ada di pikiran mereka besok, tetapi setiap hari setelahnya. Ingatlah, perjalanan untuk dirindukan adalah tentang memperkaya hidup Anda sendiri dan menjadi seseorang yang layak dirindukan. Setiap prinsip yang telah kita bahas hari ini adalah langkah menuju membangun koneksi yang lebih dalam dan lebih bermakna yang tahan uji. Sampai jumpa lain waktu, teruslah membangun kebiasaan yang membuat hidup ini benar-benar berharga untuk dilewatkan. Tetaplah kuat, tetaplah tangguh, dan teruslah bersinar dengan keanggunan yang unik itu. Jalan Anda untuk menjadi yang tak terlupakan dimulai sekarang, dan saya tak sabar untuk melihat bagaimana Anda mewujudkannya. Jaga diri Anda dan sampai jumpa di video berikutnya.